Shalom HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terkhusus sepanjang satu hari ini Engkau berkati kami melakukan setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami. Berkati Tuhan setiap pekerjaan kami agar menjadi pujian dan berkenan bagi Tuhan dan menjadi sukacita bagi kami. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat sebelum kami membaringkan diri kami di tempat tidur. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari 1 Samuel 9 ayat 1 hingga ayat 14. Ayat pembimbing renungan ayat 10. Begini firman Tuhan. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, "Pikiranmu itu baik, mari kita pergi." Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah sikap seorang hamba. Ada seorang muda yang bernama Saul dari suku Benyamin, anak Kisi. Ia dikenal seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara Israel yang lebih elok daripadanya. Ia juga berasal dari keluarga yang berada atau kaya. Suatu ketika ayahnya yaitu Kisi kehilangan keledai-keledai betinanya. Lalu meminta anaknya itu yaitu Saul bersama dengan bujangnya yaitu seorang hamba untuk pergi mencari keledai-keledai itu. Saul sedang kebingungan mencari keledai-keledai ayahnya yang hilang. Ia hampir putus asa. Ia hampir menyerah untuk mencari keledai-keledai yang hilang itu. Karena mereka sudah menempuh perjalanan yang panjang dan berhari-hari. Mereka sudah merasakan lelah. Tidak ada harapan untuk menemukan keledai-keledai itu. Sampai bujangnya atau hambanya itu menyarankan Saul untuk tidak menyerah. Ia mengajaknya untuk mencari seseorang yang dirasanya bisa menolong. Bujangnya itu mengerti bahwa masih ada Tuhan dan masih ada abdi Allah yang juga disebut pelihat yang sanggup menolong mereka dengan mengatakan bahwa segala yang dikatakannya, yang dikatakan oleh pelihat itu pasti terjadi. Tidak hanya itu, bujang Saul juga mau berkorban bahwa 1/4 sikal perak untuk dipersembahkan kepada Nabi Tuhan, kepada abdi Allah itu untuk diberikan. Seorang bujang yang ingin menyenangkan hati tuannya Saul untuk kembali mendapatkan keledai-keledai yang hilang tersebut. Sahabat renungan malam Shalom, secara manusiawi, ia bisa saja menyetujui Saul untuk langsung pulang, tidak perlu berlelah, tidak perlu berusaha untuk mencari keledai yang hilang itu. Karena
keledai itu bukanlah miliknya, bukan milik hambanya itu. Namun ia tidak memiliki pikiran yang seperti itu. Hal ini sama seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, Kolose 3 ayat 23, tentang seorang hamba. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian bujangnya Saul, hambanya Saul itu, ia melakukannya dengan tulus hati, tanpa ada pikiran bahwa itu melelahkan, menyusahkan, atau berpikir itu bukan keledai saya. Ia melakukannya dengan segenap hati yang taat dan tunduk kepada tuannya. Demikian juga seharusnya kita memiliki sikap, hati, dan pikiran yang sama seperti bujang Saul, hamba Saul, yang selalu ingin menyenangkan hati tuannya, berusaha untuk melakukan yang terbaik demi harapan tuannya. Dan dengan keyakinannya juga, ia mengorbankan apa yang ia miliki untuk abdi Allah itu, untuk pelihat itu. Ia juga memiliki keyakinan terhadap apa yang akan dikatakan oleh abdi Allah. Ia melakukannya dengan tulus hati. Itu terbukti bahwa ia memiliki keyakinan yang penuh kepada abdi Allah, terutama kepada Allah sendiri. Demikian juga seharusnya kita, jika kita memiliki sikap hati hamba yang mau menyenangkan Tuhan, kita harus siap berkorban, apakah itu dengan waktu, apakah itu dengan perasaan, tenaga, uang, bahkan apapun yang kita miliki, termasuk hidup kita, jika Tuhan memintanya dari kita. Kita harus mau berikan apapun yang menjadi persembahan untuk kita berikan kepada Tuhan. Karena kita tahu dengan melakukan hal-hal itu, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita sebagai hamba Allah yang mau berkorban bagi kita. Sebagai seorang hamba yang bertugas memberikan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang terbaik, yang membuat rencana Bapanya berhasil, bahkan melakukan yang berharga dalam kehidupan kita. Yesus sebagai anak Allah yang mau taat dan tunduk melakukan kehendak dan rencana Bapanya, bukan melakukan sesuatu yang merugikan. Tuhan Yesus tidak pernah membantah Bapanya, tidak pernah menolak perintah dari Bapanya. Tuhan Yesus juga tidak pernah bersungut-sungut. Ia melakukannya dengan kerendahan hati dan penuh ketaatan, meskipun ia harus berkorban, taat hingga mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sahabat renungan malam Shalom, mulailah dari diri kita menjadi seorang hamba yang memiliki hati seorang hamba yang taat dan mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan dengan tulus hati serta takut akan Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, ajarlah kami senantiasa untuk taat dan setia terhadap apa yang Engkau harapkan dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi hamba-hamba yang berkenan bagi Tuhan, melakukan setiap perintah-Mu, firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa, jika Engkau yang memampukan kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan serta persembahan bagi nama Tuhan.
Ya Allah, pada malam ini kami mau beristirahat membaringkan diri di tempat tidur. Berkati kami sepanjang malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.